Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Agustiana Lailatul Solihah NPM 18101040117, Lisa Robiatul Sa'diyah NPM 18101040118. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi transfer antar perusahaan aset tak lancar. Transfer aset berupa aset disusutkan. Laba antar perusahaan belum direalisasi dari aset disusutkan atau diamortisasi dianggap akan direalisasi secara bertahap selama sisa umur ekonomis aset tersebut bersamaan dengan penggunaannya oleh afiliasi pembeli dalam menghasilkan pendapatan dari pihak non-afiliasi. Nah, ini akan menimbulkan pengaruh bagian dari keuntungan atau kerugian belum direalisasi menjadi direalisasi setiap periode seiring dengan manfaat yang didapat dari aset tersebut dan potensi jasanya akan berkurang. Nah, jumlah penyusutan yang diakui dalam pembukuan perusahaan setiap periode atas aset yang dibeli dari afiliasi berdasarkan pada harga transfer antar perusahaan. Namun, jika dari sudut pandang konsolidasi, penyusutan harus didasarkan pada biaya perolehan aset untuk entitas konsolidasi. Yang pertama, penjualan arus ke bawah. Nah, sesuai penjelasan minggu lalu bahwa penjualan arus ke bawah ini adalah penjualan yang terjadi dari induk perusahaan ke anak perusahaan. Nah, contohnya, PT Induk menjual peralatan ke PT Anak pada tanggal 31 Desember 20X1 seharga 7 juta. Biaya perolehan peralatan PT Induk sebesar 9 juta pada saat dibeli pada tanggal 31 Desember 20W8. 3 tahun sebelum 31 Desember 20X1. Dan telah disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan umur 10 tahun tanpa nilai sisa. Nilai buku dari peralatan sesaat sebelum penjualan oleh PT Induk dapat kita hitung sebagai berikut. Nah, biaya perolehan awal PT Induk tadi adalah sebesar 9 juta. Kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2001, yaitu dapat dihitung dengan 9 juta dibagi dengan 10 tahun, yaitu 900.000 dikali 3 atau 3 tahun sebesar 2.700.000. Jadi 9 juta dikurangi 2.700.000 adalah 6.300.000. Lalu, keuntungan yang diakui oleh PT Induk dari penjualan peralatan antar perusahaan adalah sebesar harga jual peralatan. Nah, tadi kan PT Induk menjual kepada PT Anak sebesar 7 juta. Nah, dikurangi nilai buku peralatannya, yaitu 6.300.000, jadi keuntungan dari penjualan peralatan oleh PT Induk adalah sebesar 700.000. Lalu, ayat jurnal perusahaan terpisah. Nah, yang pertama, PT Anak mencatat pembelian peralatan sebesar biaya perolehannya sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 20X1, PT Anak mencatat pembelian peralatan dengan peralatan di debit sebesar 7 juta, kas di kredit sebesar 7 juta. Kemudian yang kedua, PT Induk harus mencatat penyusutan peralatan untuk tahun 20X1 karena memiliki aset tersebut sampai akhir tahun. Nah, pada tanggal 31 Desember 20X1, PT Induk mencatat beban penyusutan tahun 20X1 atas peralatan yang dijual, yaitu beban penyusutan di debit sebesar 900.000, akumulasi penyusutan di kredit sebesar 900.000. Selanjutnya, PT Induk juga mencatat penjualan peralatan pada akhir tahun 20X1 dan mengakui keuntungan dari penjualan tersebut sebesar 700.000 yang didapatkan dari 7 juta dikurangi 6.300.000, yaitu jurnalnya 31 Desember 20X1, kas di debit 7 juta, akumulasi penyusutan di debit 2.700.000, peralatan 9 juta di kredit, keuntungan dari penjualan peralatan juga di kredit sebesar 700.000. Dan yang terakhir, PT Induk mencatat ayat jurnal metode ekuitas untuk mengakui bagiannya atas laba dan dividen PT Anak tahun 20X1, yaitu dengan kas di debit sebesar 24 juta,
Dan investasi pada saham anak adalah 24 juta di kredit. Nah, ini diperoleh dari 30 juta dikali 0,80. Kenapa 0,80? Karena PT Induk membeli 80% saham PT Anak, sesuai dengan penjelasan pada minggu lalu. Selanjutnya, investasi pada saham PT Anak didebet 40 juta dan pendapatan dari anak perusahaan adalah 40 juta di kredit. Selanjutnya, kertas kerja konsolidasi 20X1. 3 ayat jurnal eliminasi pertama adalah ayat jurnal yang biasa untuk yang pertama, mengeliminasi pendapatan dan dividen dari PT Anak yang diakui oleh PT Induk dan perubahan akun investasi untuk tahun berjalan, yaitu dengan pendapatan dari anak perusahaan didebet 40 juta, dividen diumumkan 24 juta di kredit, investasi pada saham PT Anak 16 juta di kredit. Yang kedua, mengalokasikan pendapatan kepemilikan minoritas. Dengan ayat jurnalnya, pendapatan untuk kepemilikan minoritas 10 juta di debit, dividen diumumkan 6 juta di kredit, dan kepemilikan minoritas 4 juta di kredit. Lalu yang ketiga, mengeliminasi akun ekuitas pemegang saham PT Anak dan akun investasi pada awal tahun, yaitu ayat jurnalnya saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta di debit, dan investasi pada saham PT Anak 240 juta di kredit, kepemilikan minoritas 60 juta di kredit. Berdasarkan ayat jurnal eliminasi tersebut, maka dapat dimasukkan pada kertas kerja konsolidasi yang dapat dilihat pada halaman 267 di buku. Kemudian, terdapat satu tambahan ayat jurnal kertas kerja yang diperlukan untuk mengeliminasi keuntungan antar perusahaan belum direalisasi dari penjualan peralatan dari laba neto konsolidasi jika tidak terjadi penjualan antar perusahaan. Sehingga ayat jurnal tersebut diperlukan dalam kertas kerja, yakni dengan mengkredit bangunan dan peralatan sebesar 2 juta, keuntungan penjualan peralatan 700.000, dan mengkredit akumulasi penyusutan sebesar 2.700.000. Lalu, ayat jurnal perusahaan terpisah 20X2. Selama tahun 20X2, PT Anak mulai menyusutkan biaya perolehan peralatan sebesar 7 juta yang dibeli dari PT Induk selama sisa umur 7 tahun menggunakan penyusutan garis lurus. Hasilnya adalah beban penyusutan sebesar 1 juta per tahun yang diperoleh dari 7 juta dibagi 7 tahun. Nah, ayat jurnalnya adalah dengan mendebit beban penyusutan 1 juta dan mengkredit akumulasi penyusutan sebesar 1 juta. Ayat jurnal tersebut mencatat beban penyusutan untuk tahun 20X2. Kemudian, PT Induk mencatat ayat jurnal metode ekuitas untuk tahun 20X2 untuk mencerminkan bagaimana atas laba dividen PT Anak sebesar 74 juta dan dividen sebesar 40 juta. Ayat jurnalnya ada dua. Yang pertama, mendebit kas sebesar 32 juta, mengkredit investasi pada saham PT Anak sebesar 32 juta. Kemudian yang kedua, investasi pada saham PT Anak di debit 59 juta 200 dan mengkredit pendapatan dari anak perusahaan sebesar 59 juta 200. Kemudian, laba neto PT Anak hanya sebesar 74 juta untuk tahun 20X2 karena telah dikurangi beban penyusutan sebesar 1 juta atas aset yang ditransfer. Oleh karena itu, bagian PT Indo atas laba sebesar 59 juta 200.000 yang diperoleh dari laba neto PT Anak yaitu 74 juta dikali 0,80. Maka akun investasi pada pembukuan PT Indo tampak sebagai berikut. Biaya perolehan sebesar 240 juta ditambah akrual ekuitas tahun 20X1 yaitu sebesar 40 juta sehingga menghasilkan saldo 31 Desember 20X1 sebesar 256 juta.
Kemudian ditambah dengan akrual ekuitas tahun 20X2 sebesar 52 juta yang diperoleh dari laba neto PT Anak dikali 0,80 sehingga menghasilkan saldo 31 Desember 20X1 sebesar 268 juta. Dan dividen pada tahun 20X1 adalah sebesar 24 juta dan dividen tahun 20X2 adalah sebesar 32 juta. Lalu kertas kerja konsolidasi. 3 ayat jurnal eliminasi pertama adalah ayat jurnal normal untuk mengeliminasi laba dan dividen dari anak perusahaan, akun investasi, dan ekuitas pemegang saham anak perusahaan, serta untuk memunculkan kepemilikan minoritas di kertas kerja. Ayat jurnal yang pertama untuk mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, yaitu mendebit pendapatan dari anak perusahaan sebesar 59.200.000 dan mengkredit dividen diumumkan sebesar 32 juta, serta investasi pada saham PT Anak sebesar 27.200.000. Kemudian ayat jurnal yang kedua mengalokasikan laba ke kepemilikan minoritas, yaitu mendebit pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 14.800.000, kemudian mengkredit dividen diumumkan sebesar 8 juta dan kepemilikan minoritas dikredit sebesar 6.800.000. Lalu yang ketiga, mengeliminasi saldo investasi awal dengan mendebit saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari 120 juta didebet. Lalu mengkredit investasi pada saham PT Anak sebesar 256 juta dan kepemilikan minoritas sebesar 64 juta. Selain ayat jurnal normal tersebut, ayat jurnal di bawah ini juga diperlukan untuk mengeliminasi pengaruh dari transaksi antar perusahaan tahun 20X2 pada awal tahun 20X2. Jurnalnya yaitu mendebit bangunan dan peralatan 2 juta, saldo laba 1 Januari 700.000 didebet, dan akumulasi penyusutan dikredit 2.700.000. Jurnal itu mengeliminasi keuntungan belum direalisasi dari peralatan. Dari ayat jurnal eliminasi tadi, maka dihasilkan sebuah kertas kerja konsolidasi dan ayat jurnalnya dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi ini. Untuk satu tambahan ayat jurnal eliminasi diperlukan pada kertas kerja konsolidasi tanggal 31 Desember 20X1, di mana PT Anak mulai menyusutkan aset yang ditransfer pada awal tahun 20X2. Maka dilakukan pencatatan mengeliminasi selisih lebih penyusutan dengan mendebit akumulasi penyusutan 100.000 dan beban penyusutan dikredit sebesar 100.000. Kemudian menggabungkan ayat jurnal yang mencatat eliminasi keuntungan belum direalisasi dari peralatan dan juga ayat jurnal mengeliminasi selisih lebih penyusutan dan memunculkan saldo pada akhir tahun melalui satu ayat jurnal, yaitu dengan mendebit bangunan dan peralatan 2 juta, saldo laba 1 Januari 700.000, dan mengkredit akumulasi penyusutan 100.000, serta beban penyusutan dikredit juga sebesar 2.600.000. Setelah semua ayat jurnal eliminasi dibuat dalam kertas kerja, saldo yang disesuaikan telah mengeluarkan pengaruh dari transfer antar perusahaan. Selanjutnya, laba neto dan saldo laba konsolidasi. Perhitungan laba neto konsolidasi untuk tahun 20X2 harus memasukkan penyesuaian dari realisasi laba peralatan ke PT Anak tahun 20X1. Perhitungannya, laba terpisah PT Induk sebesar 160.900.000 ditambah dengan realisasi sebagian dari keuntungan antar perusahaan belum direalisasi dari penjualan peralatan arus ke bawah sebesar 100.000 sehingga menghasilkan laba direalisasi terpisah PT Induk yaitu sebesar 161 juta. Bagian PT Induk atas laba PT Anak. Laba neto PT Anak sebesar 74 juta, bagian proporsional PT Induk adalah sebesar 0,80 atau 80%, sehingga menghasilkan 59.200.000 dan ditambah dengan laba realisasi terpisah PT Induk
sehingga menghasilkan laba neto konsolidasi tahun 20X2 sebesar 220.200.000. Nah, karena PT Induk tidak menyesuaikan pendapatan investasinya dari PT Anak untuk keuntungan dan kerugian belum direalisasi, maka saldo laba PT Induk termasuk keuntungan antar perusahaan belum direalisasi dan karenanya melebihi jumlah yang seharusnya dilaporkan sebagai saldo laba konsolidasi. Oleh karena itu, saldo laba konsolidasi tanggal 31 Desember 20X2 dapat dihitung dengan mengurangi sisa keuntungan antar perusahaan belum direalisasi dari saldo laba PT Induk, yaitu saldo laba PT Induk per 31 Desember 20X2 sebesar 580.800.000 dikurangi keuntungan antar perusahaan yang belum direalisasi tahun 20X2 yaitu sebesar 600.000 sehingga saldo laba konsolidasi 31 Desember 20X2 adalah sebesar 580.200.000. Lalu kepemilikan minoritas. Laba anak untuk tahun 20X2 sebesar 74 juta dan bagian kepemilikan pemegang saham minoritas sebesar 20% adalah 14.800.000 yang didapat dari laba neto PT Anak sebesar 74 juta dikali bagian kepemilikan saham minoritas sebesar 20% atau 0,20. Jadi total kepemilikan minoritas pada akhir tahun 20X2 adalah sebesar 70.800.000 yaitu sama dengan bagian proporsional pemegang saham minoritas atas nilai buku anak perusahaan. Nah, 70.800.000 ini diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut. Nilai buku PT Anak 31 Desember 20X2 saham biasa yaitu sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 154 juta, itu ditambah sehingga total nilai buku adalah 354 juta. Dan bagian proporsional pemegang saham minoritas adalah 20% atau 0,20. Sehingga kepemilikan minoritas 31 Desember 20X2 adalah 70.800.000. Kemudian konsolidasi di tahun-tahun berikutnya. Untuk prosedur konsolidasi tahun-tahun berikutnya itu relatif sama dengan prosedur di tahun 2000X2. Asal selama PT Anak terus memiliki dan menyusutkan peralatan tersebut. Kemudian prosedur konsolidasi ini terdiri atas menyatakan kembali saldo aset dan akumulasi penyusutan, menyesuaikan beban penyusutan untuk tahun berjalan, serta mengurangi saldo laba awal tahun sebesar jumlah keuntungan antar perusahaan belum direalisasi pada awal tahun. Nah, kemudian untuk ayah jurnal dari kertas kerja konsolidasi 31 Desember 2000X2, X3 untuk PT Induk dan PT Anak, yaitu bisa dilihat di layar ini. Nah, ayah jurnal ini itu sama dengan ayah jurnal pada 35 dan 36 tahun 2000X2 yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun di sini terdapat sedikit perbedaan, yaitu terdapat realisasi sebagian dari keuntungan tahun 2000X2 sebesar 100.000, sehingga kredit akumulasi penyusutan ini yang awalnya 2.700.000 menjadi 2.600.000 karena dikurangi dari keuntungan yang telah direalisasikan sebesar Rp100.000. Kemudian perubahan estimasi umur aset setelah transfer. Perubahan estimasi sisa umur ekonomis dapat terjadi saat aset disusutkan itu ditransfer antar perusahaan. Nah, jika terjadi perubahan tersebut, maka perlakuannya sama ketika perubahan tersebut terjadi pada aset yang dituju itu masih ada pada pembukuan afiliasi yang mentransfer. Selanjutnya, penjualan arus ke atas. Nah, perlakuan laba belum direalisasi dari penjualan arus ke atas itu sama dengan perlakuan penjualan arus ke bawah, kecuali laba belum direalisasi. Dan pengakuan realisasi berikutnya harus dialokasikan antara kepemilikan mayoritas dan minoritas. Untuk contoh soalnya sama dengan penjualan arus ke bawah, di mana dihasilkan nilai buku per 31 Desember 2001 sebesar Rp6.300.000 yang didapatkan dari biaya perolehan awal PT Anak sebesar 9 juta, kemudian dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2001 sebesar 2.700.000.
Nah, akumulasi ini terdiri atas penyusutan tahunan, yaitu 9 juta dibagi 10 tahun, itu karena penyusutan ini menggunakan metode garis lurus dengan umur 10 tahun, dikalikan dengan jumlah tahun sebesar 3 tahun. Untuk ayat jurnal perusahaan terpisah tahun 2001, PT Anak mencatat penyusutan atas peralatan untuk tahun berjalan dan menjual peralatan ke PT Induk pada 31 Desember 2001 dengan jurnalnya yaitu 31 Desember. Untuk mencatat beban penyusutan tahun 2001 itu beban penyusutan sebesar 900.000, kemudian akumulasi penyusutan di kredit sebesar 900. Kemudian untuk mencatat penjualan peralatan, kas di debit sebesar 7 juta, akumulasi penyusutan di debit sebesar 2.700.000, kemudian peralatan di kredit sebesar 9 juta. Untuk ayat jurnal PT Induk mencatat pembelian peralatan dari PT Anak itu 31 Desember 2001, peralatan di debit sebesar 7 juta, kas di kredit sebesar 7 juta. Nah, selain itu PT Induk mencatat ayat jurnal metode ekuitas untuk mengakui bagiannya atas laba dari dividen PT Anak. Jurnalnya, kas di debit, investasi pada saham PT Anak di kredit sebesar 24 juta. Nah, yang jurnal tersebut untuk mencatat dividen dari PT Anak. Kemudian untuk mencatat pendapatan metode ekuitasnya, investasi pada saham PT Anak di debit, pendapatan dari anak perusahaan di kredit sebesar Rp40.560.000. Untuk kertas kerja konsolidasi tahun 2001, kertas kerja ini sama dengan kertas kerja pada penjualan arus kas ke bawah. Namun bedanya di sini terdapat modifikasi yang mencerminkan penjualan peralatan arus kas ke atas. Terdapat eliminasi 4 ayat jurnal yang muncul dalam kertas kerja konsolidasi tahun 2001. Untuk ayat jurnal 44 itu ayat jurnal kertas kerja normal untuk mengeliminasi laba dan dividen dari PT Anak yang dicatat oleh PT Induk dan berdasarkan pada jumlah yang dicatat oleh PT Induk pada pembukanya tahun 2001. Kemudian ayat jurnal 45 mengalokasikan laba ke pemegang saham minoritas berdasarkan pada pembagian atas laba realisasi PT Anak. Ayat jurnal eliminasi 46 dan 47 itu sama dengan yang digunakan dalam kasus arus kas ke bawah. Ayat jurnal 46 tidak berpengaruh oleh adanya transfer. Dan untuk ayat jurnal 47 tidak terpengaruh oleh arah dari penjualan pada periode terjadinya penjualan. Kemudian pembukuan perusahaan terpisah tahun 2001. Pada tahun ini PT Anak melaporkan laba neto sebesar 75.900.000 dan hasil tersebut tidak termasuk beban penyusutan sebesar 900.000 atas aset yang ditransfer. Ayat jurnalnya, PT Induk mencatat metode ekuitas normal pada pembukuannya untuk mengakui bagiannya atas laba dan dividen PT Anak tahun 2002. Pada akhir tahun 2002, akun investasi pada pembukuan PT Induk terlihat seperti gambar di sini. Nah, untuk bagian kolom sebelah kiri, terdapat biaya perolehan sebesar 240 juta didapatkan dari halaman 255, yaitu di mana PT Induk membeli saham PT Anak sebesar 80% dengan nilai buku 240 juta. Kemudian ditambahkan dengan akrual ekuitas tahun 2001 sebesar 40 juta rupiah. Didapatkan dari 50.700 dikali 0,80. 50.700 ini merupakan laba neto pada tahun 2001. Kemudian untuk 0,80 atau 80% merupakan presentase laba saham yang dibeli oleh PT Induk atau bagian atas laba dan dividen PT Induk yang dibeli dari PT Anak. Kemudian saldo akhirnya yaitu 256 juta rupiah. Kemudian untuk akrual ekuitas tahun 2002 sebesar 60.720.000 rupiah didapatkan dari 75.900 itu merupakan laba neto dikali 0,80 yaitu presentasenya. Kemudian saldonya terlihat sebesar 285.280.000 rupiah. Untuk sebelah kanan merupakan dividen
yang didapatkan oleh PT Induk, yaitu dividen tahun 2000X1 sebesar 24 juta rupiah didapatkan dari 30 juta dikali 0,80. Dan untuk dividen pada tahun 2000X2 sebesar 32 juta didapatkan dari 40 juta dikali 0,80. Ayat jurnal eliminasi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk tahun 2000X2 itu terdapat seperti di layar ini. Ada sedikit perbedaan antara ayat jurnal eliminasi di tahun kedua dalam kasus arus ke atas dan arus ke bawah, kecuali untuk jumlah keuntungan antar perusahaan belum direalisasi pada awal periode yang dialokasikan secara proporsional antara kepemilikan mayoritas atau pengendalian dan kepemilikan minoritas pada ayat jurnal 51, di mana dalam kasus arus ke bawah seluruhnya dialokasikan kepemilikan mayoritas di ayat jurnal 35. Keuntungan belum direalisasi sebesar 700.000 dari penjualan arus ke atas dieliminasi secara proporsional terhadap kepemilikan mayoritas dan minoritas pada akhir tahun 2000X1. Maka eliminasi dari keuntungan belum direalisasi pada awal tahun 2000X2 harus diperlakukan sebagai pengurang saldo laba konsolidasi dan kepemilikan minoritas. Selisih antara penyusutan tahunan yang dicatat oleh afiliasi pembeli, yaitu PT Induk, dan jumlah yang seharusnya dicatat oleh afiliasi penjual, yaitu PT Anak, yaitu sebesar Rp100.000. Di sini dicantumkan sebagai ayat jurnal 52, di mana akumulasi penyusutan di debit, kreditnya yaitu beban penyusutan sebesar Rp100.000. Selanjutnya, laba neto konsolidasi tahun 2000X2. Ini dihasilkan sebesar Rp219.800.000. Didapatkan dari perhitungan laba operasi terpisah PT Induk sebesar Rp159 juta, ditambah dengan bagian PT Induk atas laba PT Anak sebesar Rp60.800. Nah, bagian PT Induk ini terdiri atas laba neto PT Anak Rp75.900, realisasi sebagian dari keuntungan antar perusahaan dari penjualan arus ke atas Rp100.000 dijumlahkan menjadi Rp76 juta. Nah, kemudian bagian proporsionalnya itu sebesar 80% atau 0,80. Nah, dari perhitungan tersebut menghasilkan laba neto konsolidasi tahun 2000X2 sebesar Rp219.800.000. Kepemilikan minoritas. Pada tanggal 31 Desember 2000X2, total kepemilikan minoritas sebesar Rp71.200.000. Didapatkan dari perhitungan nilai buku PT Anak 31 Desember 2000X2, saham biasanya sebesar Rp200 juta, saldo laba sebesar Rp156.560.000 didapatkan dari Rp120.700.000 itu saldo laba ditambah Rp75.900 merupakan laba neto dikurangi Rp40 juta merupakan dividen dari PT Anak. Yang dijumlahkan total nilainya yaitu sebesar Rp356.560.000. Untuk keuntungan antar perusahaan belum direalisasi dari penjualan arus ke atas sebesar 700, realisasi nilai buku PT Anak sebesar 100.000 di total. Bagian proporsional pemegang saham minoritas sebesar Rp356 juta. Kemudian untuk kepemilikan minoritas itu sebesar 20%-nya, yaitu hasilnya Rp71.200.000. Transfer aset sebelum akhir tahun. Nah, pada kasus dengan transfer aset antar perusahaan terjadi selama periode berjalan, bukan pada akhir periode. Sebagian dari keuntungan atau kerugian antar perusahaan dianggap direalisasi pada periode transfer. Maka ayat jurnal eliminasi kertas kerja pada akhir tahun harus memasukkan pengaruh beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Jumlah penyesuaian ini
sama dengan selisih antara penyusutan yang dicatat oleh pembeli dan penyusutan yang seharusnya dicatat oleh penjual untuk periode yang dimulai dari saat penjualan antar perusahaan. Kemudian transfer aset berupa aset diamortisasi. Hak produksi, paten, dan jenis aset tak berwujud lain dapat dijual ke perusahaan afiliasi. Akuntansi untuk aset tak berwujud biasanya berbeda dengan akuntansi aset berwujud dalam hal amortisasi. Aset tak berwujud umumnya dilaporkan sebesar saldo sisa yang belum diamortisasi tanpa penggunaan akun kontra. Selain menetokan akumulasi amortisasi dari aset tak berwujud terhadap biaya perolehan aset, penjualan aset tak berwujud antar perusahaan diperlakukan dengan cara yang sama dengan penjualan aset berwujud antar perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam tutur kata maupun dalam penyampaian materi. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.